Kok ini dengar, ini dengar baru. Sudah ya. Oke, sudah. Dekat kali aku nih. Sesuai dengan kesepakatan kita, karena kita berbagi waktu kan 20 menit. Ya. Berarti tadi apa sesi aku belum kelar kali Bang ya? Enggak, kita tidak mencari seperti itu, tapi kita dibatasi waktu karena kalau kita menunggu kelar tidak akan kelar sampai 3 hari 3 malam. Paham ya? Mengenai puas tidak puas dimaklumi saja. Kenapa? Nanti dirimu juga bertanya tidak puas. Aku pun misalnya aku bilang tidak puas, aku tidak bisa maksa, udah ya. Tapi tadi dirimu sudah lebih dari 30 menit, tidak masalah ya. Aku bertanya 20 menit aja. Apakah aku sudah bisa bertanya kepadamu? Apa Bang? Apakah aku sudah bisa bertanya kepada dirimu? Ya, oke. Ya, aku tanya yang ringan-ringan aja dah. Iyalah, ringan-ringan aja lah. Aku bukan ulama Bang. Iya. Masih sama seperti dirimu tadi mengenai Nabi Isa. Kamu bilang Nabi Isa adalah Yesus, ya kan? Sudah kamu jelaskan begini begono. Oke. Sekarang aku mau tanya, kira-kira Nabi Isa itu anak siapa? Anak siapa? Iya. Ya anak Maryam. Dia kan manusia kamu bilang kan? Iya, anak Maryam. Nah, di dalam Al-Quran, manusia setelah Adam harus terlahir dari hubungan suami istri. Nah, siapa bapaknya Nabi Isa jikalau Nabi Isa adalah manusia seperti Adam? Oh gitu pertanyaannya Bang ya? Ya, seperti anak Adam dan Hawa lah ya. Seperti anak Adam dan Hawa. Anak Adam dan Hawa. Ya, kita ini kan anak Adam dan Hawa. Setelah Adam dan Hawa kan manusia pertama. Setelah dia jatuh ke dalam dosa, diusir dari surga, kan di Al-Quran gitu bilang kan disuruh turun. Setelah itu orang tuh melakukan hubungan daging, maka Allah mengatakan yang dulunya manusia itu diambil dari satu orang, akhirnya terjadi dari air mani gitu kan, ada dari air, darah segala macam. Nah, untuk penciptaan Nabi Isa sendiri, Al-Quran mengatakan sama penciptaan Nabi Isa dengan penciptaan Adam. Ternyata tidak sama. Kenapa? Adam dibentuk, ada proses pembentukan. Kalau Nabi Isa di dalam Al-Quran dikatakan jadi, maka jadilah. Tidak ada proses pembentukan. Oke, itu jawab ya. Jadi kan tadi udah Bang jawab sendiri bahwasannya pencipta Nabi Isa itu sama halnya dengan pencipta Nabi Adam. Ya kan? Ada Bang yang bilang itu Al-Quran yang bilang. Iya, itu. Iya, enggak. Karena aku bilang Abang itu udah jawab sendiri sebenarnya gitu kan. Ya apa jawabannya? Ya itu tadi Abang kan udah Abang bilang, Abang katakan bahwasanya di Al-Quran penciptaan Nabi Isa itu sama dengan penciptaan Nabi Adam. Nah, bisa kamu buktikan kesamaannya? Ya gimana kesamaannya bisa dibuktikan? Kesamaannya? Iya. Kesamaan penciptaannya? Iya. Nah, Nabi Adam itu kan penciptaannya itu dari tanah. Iya. Apakah Isa dari tanah? Apakah Nabi Isa juga dari tanah? Apakah Nabi Isa dari tanah? Ya, Isa ya sama dengan penciptaan Adam. Penciptaan itu dari tanah. Dari tanah kemudian dibentuk sedemikian rupa sehingga terbentuklah wujud lah. Dan gitu setelah itu kan ditiupkan ruh kan gitu kan. Ditiupkan Nabi ruh. Isa? Nabi Isa? Ya sama seperti itu. Cuma Nabi Isa. Gimana? Nabi Isa dibentuk dari tanah. Iya. Nah setelah itu ditaruh ke rahim tanah itu. Bukan tanah itu taruh ke rahim loh Bang. Nggak ada dalam ajaran Islam dalam Al-Quran itu tanah itu ditaruh ke rahim. Nggak ada. Ya, oke. Bagaimana? Nabi Isa dibuat dari tanah, terus? Ya Nabi Adam, Nabi Isa ya sama dengan Nabi Adam. Dibentuk sama. Kita semua ini sama Bang. Kita semua ini sama diciptakan dari Allah itu dari tanah. Tanah liat, ya kan? Yang dibentuk sedemikian rupa. Kemudian setelah terbentuk wujud, kemudian ditiupkanlah ruh, ya kan? Nah, baru dimasukkan ke rahim. Barulah kita ditempatkan di dalam rahim. Nah, ketika Nabi Isa dibentuk itu, sekarang kok makin jauh suara Bang, gimana? Ya, ketika Nabi Isa dibentuk, itu sudah berwujud kamu bilang kan?
Gimana setelah ada berbentuk, bukan berwujud Bang, berbentuk. Ya, setelah Nabi Isa diciptakan kan dari tanah. Ya. Berbentuk, setelah berbentuk ditiupkan napas hidup. Berarti Nabi Isa tidak mengalami yang namanya proses pertumbuhan embrio. Pertumbuhan embrio. Nah, ya, berarti langsung sudah jadi wujud manusia kecil atau janin di dalamnya itu. Tidak ada istilahnya sekian hari begini, sekian hari begini, kan tidak jadi itu kan? Karena sudah berbentuk. Jadi Bang. Kalau nggak jadi nggak mungkin dia 9 bulan. Maryam mengandung 9 bulan sama seperti halnya manusia biasa. Hah? Dari mana dasarnya 9 bulan? Memang ya seperti itu dituliskan dalam Quran bahwasanya Maryam melahirkan mengandung 9 bulan lamanya. Di mana itu baru melahirkan ya? Di mana itu tertulis? Ya, aku nggak bisa sebutkan ayatnya Bang karena aku bukan ulama, tapi bisa Bang cross-check bahwasanya Maryam itu juga mengandung selama 9 bulan kemudian melahirkan Isa yang itulah ditiupkan ruh ke dalam perutnya itu dan selama 9 bulan barulah melahirkan. Nah, setelah melahirkan itu ini kita bicara kisah sejarah dalam Al-Qur'an ya ini kan. Nah, setelah melahirkan itulah dia lahir. Nah, ketika lahir di situ ketika mengandung itu disitulah warga-warga sekitar lah kita bilang yang udah menuduh Maria berzina. Nah, ketika tuduhan Maria Maryam dituduh berzina ketika dia sudah melahirkan Nabi Isa dan kembali kepada kaumnya. Bukan ketika mengandung, ketika kembali kepada kaumnya dia dibilang berzina. Nah, ketika gimana? Maryam dikatakan berzina bukan ketika dia mengandung, tetapi ketika dia sudah melahirkan Nabi Isa. Artinya dibawanya Nabi Isa kepada kaumnya, baru dikatakan dia berzina. Nah, itu kan berzina. Nah, ketika itulah Nabi Isa diberi mukjizat dari Allah, itulah yang makanya bisa bicara. Bukan, tunggu dulu, saya tidak mengenai bicara itu. Yang saya tanya, kamu bilang tadi Nabi Isa dibentuk dari tanah, setelah itu dibentuk menjadi apa? Menjadi janin kah atau menjadi manusia atau gimana? Coba jelaskan dulu dong. Kan tadi udah aku jelaskan Bang. Ini ya Bang ya, Allah itu menciptakan kita semua manusia, semua kita manusia ini bukan hanya bicara Nabi saja, ini udah jadi bicara manusia semua. Dalam penciptaannya itu, jadi Allah itu di dalam asana, di dalam sana, Allah itu sudah menciptakan kita. Setelah Allah menciptakan kita, ini menurut pemahaman Al-Quran Bang ya. Abang tahu nggak sejak tentang Al-Quran Bang, tentang Islam? Tahu kan Bang? Iya. Nah, yaudah, ini aku jelaskan lagi lah ya. Jadi kan. Nah, sekarang aku tanya begini, biar kamu fokus. Ya ini jawabannya Bang. Biar Abang tahu juga detail kronologinya. Ya, ini kan sudah aku bilang. Kronologisnya penciptaan Nabi Isa seperti penciptaan Adam. Dibentuk dari tanah. Nah, Adam itu tidak tidak dibentuk menjadi embrio tapi sudah manusia jadi. Makanya yang bilang Adam udah manusia jadi siapa Bang? Loh, Al-Quran lah dibentuk dari tanah. Enggak gitu Bang. Al-Quran menyatakan bahwasanya Adam itu dibentuk dari tanah liat. Tanah liat terbentuk, barulah ditiupkan ruh. Iya. Barulah jadi. Maksudku jadi manusia seperti kita langsung kan, punya tangan, punya kaki, bukan embrio. Oke. Ya, berarti Nabi Isa juga diciptakan dari tanah sama seperti kita, punya tangan, punya kaki, punya kepala, punya rambut, punya gigi. Dimasukkanlah ke dalam rahim Maria. Maka begitu. Bukan punya tangan, punya kaki, ya bukan gitu Bang. Makanya berarti Abang belum pelajari tentang sejarah Islam kalau kayak gitu Bang. Penciptaan Adam gimana? Coba, penciptaan Adam terangkan. Penciptaan Adam itu udah tanah liat. Iya, terus Adam ini kisah Adam ini kita bukan cerita dari lahirnya. Kok cerita dari lahirnya gitu ya memang Adam sama Isa sama kita manusia ya beda. Karena kita semua dilahirkan, kan? Al-Quran mengatakan tidak ada seperti itu. Sesungguhnya penciptaan Isa sama dengan Adam ya, penciptaan.
Coba jelaskanlah. Ya udah itu tadi. Kalau pencipta maksud di ayat itu ya, ini ya, Ali Imran 59. Iya, ya. Maksud di ayat itu, Bang. Dulu saya bacakan dulu biar kamu paham. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah jadi seorang manusia. Maka jadilah dia. Paham ya? Terus? Nah, berarti penciptaan Nabi Isa dibentuk dari tanah, sama kan katanya sama, arti sama itu harus sama. Sama. Ya kan? Dibentuk dari tanah, Adam sudah memiliki kepala, memiliki telinga, memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki gigi. Baru dicipta dari tanah, kemudian Allah berfirman, jadilah manusia itu, maka jadilah si Adam. Langsung bergerak, langsung main-main. Nah, sementara Nabi Isa, apakah langsung main-main? Kan dimasukkan dulu ke dalam rahim. Apakah ketika dimasukkan dalam rahim sudah seperti Adam? Atau masih janin? Coba jelaskan. Itu saja aku mau jelaskan, abang bilang nggak fokus aku. Makanya abang yang fokus juga ini. Ini aku jelasin kronologisnya ya. Jadi kan gini, Allah itu menciptakan makhluk manusia itu. Allah itu menciptakan manusia itu, semua itu udah waktu sebelum kita dititipkan di rahim, di dalam rahim, ya kan? Nah, kita tuh di sana itu diciptakan Allah itu dari tanah dulu. Kemudian dibentuklah sedemikian rupa. Pusing banget kan gue. Kemudian setelah dibentuk sedemikian rupa, kemudianlah ditiupkan ruh. Nah, ketika ditiupkan ruh itu, Allah itu belum percaya sama kita. Kita akan nanti ditetapkan Allah lah di situ, takdir kita, itu namanya itulah kitab Lauhul Mahfuz, kan gitu kan? Ini kan dalam sejarah kita. Awal kan nanya tentang Islam kan, Bang? Oke lah, aku sudah paham. Dan kamu tadi, oke lah, aku sudah paham. Bentar, belum selesai nih, belum selesai ini. Terus ya. Setelah itu, oke, udah gitu. Setelah itu, itulah Allah kalau Nabi Adam memang diciptakan langsung tanpa proses kelahiran dari rahim, kan gitu kan. Nah, Nabi Isa dan kita memang dari rahim. Nah, berarti berbeda. Kita sebenarnya penciptaan kita semua itu sama, tapi perantaranya Nabi Adam tanpa perantara, kalau kita melalui perantara rahim, gitu loh Bang. Sebenarnya apa itu? Sebenarnya jawabanmu itu lumrah, karena kamu sudah membatasi diri di awal bahwa kamu bukan ulama. Jadi saya tidak bisa memaksakan hal apapun kepada dirimu. Oke. Sebenarnya pun aku mau menjelaskan lebih detail. Abang pun kayaknya belum paham kali juga tentang Islam. Makanya aku menjelaskan detail pun akhirnya aku bicara dengan bahasa yang biasa kita aja gitu kan. Jadi karena hal itu sudah terjadi, ya sudahlah kita cukupkan. Lagi mana ini maksudnya? Sebenarnya kita cukupkan dulu mengenai penciptaan Isa dan Adam. Kita beralih kepada ini karena masih 13 menit ya. Kita beralih kepada pernyataanmu bahwa agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad, kan demikian ya? Ya. Sementara banyak ulama saya tanya, bahkan Ustadz, bahwa agama Islam itu dari Adam sampai Nabi Muhammad itu Islam semua. Pertanyaan aku ini lagi, ulama yang mana Bang? Karena gini ya Bang ya, Islam itu telah dalam surat Al-Maidah, dalam bahasanya dijelaskan situ bahwasanya Islam itu telah kusempurnakan agamamu, yaitu agama Islam, sebagai agama yang kuridoin, gitu kata Allah. Jadi terbentuknya kan Islam itu, yang namanya Islam itu baru ada saat Nabi Muhammad. Sementara untuk yang lainnya itu, mungkin maksud abang itu Muslim dan Islam itu beda loh Bang. Muslim itu menurut abang apa? Muslim itu nanti dibilangnya orang yang berserah diri lah, orang inilah. Nggak ada alahnya Bang. Muslim itu orang yang berserah diri. Artinya berserah diri kepada Tuhan yang Esa. Nah, sama halnya dengan Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya berserah diri kepada Nabi yang Esa. Kepada Allah yang Esa. Ya, paham. Sekarang saya bacakan sekarang saya bacakan sebuah surah ya. Al-Baqarah 132. Dan Ibrahim telah mewasitkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Halo. Agak apa nih?
Surat berapa tadi, Bang? Al-Baqarah 130. 130. Ya. Oke. Sorry, Al-Baqarah 132. 32. Ya. Oke. Dijelaskan di sana, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk Islam, agama Islam." Artinya Ibrahim pada saat itu sesuai terjemahan bahasa Indonesia ini sudah memeluk agama Islam. Sementara kamu bilang agama Islam itu ada ketika Nabi Muhammad datang. Iya, itu Islam itu ada. Nah, ini Islam agama bagaimana bilangnya? Islam ini kan pengertiannya itu keselamatan kan, agama yang keselamatan. Ya kan? Ntar Bang, aku baca dulu ayatnya ya. Mana? 132. 132. Nah, ini Bang, di terjemahan di ayat Al-Quran ini, ya kan Bang? Ya kan Bang? Dengar Bang? Dengar. Di Al-Quran ini untuk tulisan Arab aslinya, bahasa aslinya, lahu muslimun Bang, muslim. Jadi muslim. Itu mungkin ini Islam ini hanya terjemahan. Jadi muslim. Jadi di situ masih kata muslim, belum indah Islami, masih muslim. Nah, ketika di Nabi Muhammad barulah dijelaskan itu Islam dina. Oke. Saya juga setuju dengan kamu. Makanya gini Bang, kalau bicara tentang Al-Quran, jangan bicara terjemahannya Bang, karena Al-Quran itu beda dengan kita. Kalau kita mungkin terjemahan bisa beda-beda kan. Saya setuju dengan kamu. Ya kan? Gimana Bang? Aku setuju. Halo. Tar Bang. Gimana Bang? Aku setuju dengan dirimu. Hah? Aku setuju dengan pernyataanmu tadi. Aduh. Tar Bang. Iya. Bentar. Gimana Bang? Aku setuju dengan pernyataan dirimu tadi. Aduh. Tar. Nangis anakku. Oh, udah punya anak toh? Iya. Gimana? Aku setuju dengan pernyataan dirimu tadi. Yang mana tuh? Yang kamu bilang bahwa Islam itu ada datang, agama Islam setelah Nabi Muhammad datang. Cuman kalau kamu membaca nanti ceramah para ulama, seperti Ustadz Kibai Kuni, Masyud, Yaya Waloni, dan sebagainya itu, mereka mengatakan bahwa Adam sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad pun itu semua beragama Islam. Ya, itulah yang bisa saya jelaskan. Jadi oke lah, karena dirimu tadi pun sudah membuat garis atasnya bahwa dirimu bukan ulama. Jadi karena dirimu tadi sudah membatasi dan menjelaskan kepada saya bahwa dirimu bukan ulama, maka saya maklum apa yang kamu ucapkan. Oh gitu. Padahal sebenarnya aku bilang kayak gitu supaya enak aja kita. Nanti kalau aku bilang kan, ini enggak, ini tadi masalah Islam tadi nih Bang. Ini di sini di Al-Quran. Makanya aku tanya tadi Abang udah pernah baca Quran atau udah pernah belajar Islam atau belum. Jadi kalau menurut aku sih kalau kayak gini berarti Abang belum paham tentang tata bahasa tentang Al-Quran gitu kan Bang. Jadi kalau Al-Quran dirimu tinggal di mana? Muslim itu bukan Islam. Dirimu tinggal di mana? Halo, boleh tanya dirimu tinggal di mana? Gimana Bang? Kamu tinggalnya di mana? Oh, di Binjai aku Bang. Oh, Binjai mah. Kalau logat Batak aku lihat, logat Medan. Tapi aku orang Jawa. Iyalah, tahu aku. Abang di mana tinggal ya? Di Riau, di Duri. Oh, kan Duri. Oh, ada juga di Bangkinang tuh apaku. Iya, kalau mau ke Bangkinang kan harus lewat Duri. Oke lah Mas, berhubung waktuku sudah habis. Diskusi ini nanti kita lanjutkan kapan lain waktu ya. Ya Bang, oke. Masih banyak juga yang harus diskusikan ya kan Bang? Ya. Kalau ada kata-kata yang salah dimaafkan ya. Sama Bang, aman. Ya. Thank you. Yuk.